Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pemilu adalah pertaruhan besar demokrasi, prosesnya harus berlangsung dengan baik untuk negeri. Penyelenggara wajib bersikap adil dan transparan karena wasit memang tak boleh bertindak partisan. Asalkan berdasarkan fakta, apalagi disertai bukti, tak ada alasan KPU tidak menindaklanjuti. Jika sekedar lempar isu sambil berlalu, mungkin saja untuk mendelegitimasi kelak hasil pemilu. Mari bicara problem-problem KPU, mencari solusi agar hasil pemilihan absah dan bermutu. Inilah Mata Najwa. Pemilu dikepung isu. Awas kalau sampai KPU curang, ya, kita kebun bersama-sama, kita lindas insya Allah. Dugaan kami itu untuk mendelegitimasi KPU. Iya. Pemirsa, hari-hari menuju pemilihan beragam isu terus memanaskan suhu politik negeri ini. Mulai dari tudingan kecurangan hingga netralitas penyelenggara pemilu yang dipertanyakan. Untuk menjawab kabar miring seputar isu yang mengepung pemilu sudah hadir di Mata Najwa. Saya perkenalkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. Selamat malam Mas Arief, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Selamat malam Pak Cahyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wakil Ketua DPR, teman saya Bang Fahri Hamzah. Selamat malam Bang Fahri. Malam. Waalaikumsalam. Dan karena bahas pemilu harus ada perwakilan dua kubu. Saya perkenalkan yang mewakili kubu 02, ada Bang Ariza Patria dari Badan Pemenangan Nasional. Terima kasih Bang Ariza, waalaikumsalam. Dan dari TKN Jokowi Ma'ruf ada Bang Arsul Sani. Selamat malam Bang Arsul Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak isu dan kita mau mencoba mengklarifikasi satu-satu. Kalau waktunya cukup karena ada banyak sekali. Kita mulai dari isu yang ramai 2 hari belakangan ini ketika sejumlah elit dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi datang ke KPU untuk menyampaikan temuan mereka atas DPT yang disebutnya banyak kejanggalan. Kita lihat. Kurang lebih 17.500.000 nama, ya, yang itu minimal, ya, itu namanya bisa dianggap ganda, bisa juga dinilai atau digambar invalid. Saya ingin memulai dengan itu karenanya saya ke Anda Bang Ariza. Anda juga datang ketika itu ke KPU mendampingi Pak Hashim dan saya ingin tahu persisnya jadi apa? 17,5 juta, apa saja temuan-temuan itu? Yang pertama Najwa, ya, supaya tidak digoreng-goreng, kami 02 dan partai pendukung sejak awal bersama-sama dengan KPU itu kami ikut membantu menyisir DPT. Kami mengapresiasi KPU yang memberi ruang, waktu, dan kesempatan yang baik bagi kami dalam menyisir. Faktanya adalah 2 kali penundaan penetapan DPT Juli dan Desember itu bukan salah dan bukan terlambat. Karena kita semua 01, 02, pemerintah KPU ingin DPT ini betul-betul bersih dan akurat. Oke. Bukan kepentingan 02, tapi kepentingan 01 dan kepentingan rakyat Indonesia. Itu poin yang paling penting. Apa dan yang faktanya ditemukan? dalam perjalanannya selalu saja kita bisa menyisir DPT ganda dan lain sebagainya yang meninggal dan sebagainya. Tapi yang jelas 17,5 juta itu Kemudian, kan jumlah yang besar. Apa saja itu Bang? Kemudian sejak itu
sejak penetapan 15 Desember, kami memang minta sama KPU, kami diperbolehkan terus menyisir. Dan memang aturan undang-undangnya tidak disalahkan dan diperbolehkan, hingga pada batas pencoblosan pun nanti kalau ditemukan orang meninggal ya boleh dicoret. Bang Ariza, Anda merasa perlu menjelaskan ini sebagai awal, karena kenapa? Apakah memang ada persepsi yang kemudian muncul seolah-olah 02 mau mencari gara-gara begitu sampai Anda harus menjelaskan? Betul, Kenapa? persepsi yang dibangun oleh orang di luar, seolah-olah 02 ingin mendelegitimasi KPU. Itu sangat tidak betul. Saya mantan KPU. Saya di Komisi 2 yang selalu pasang badan membela KPU dan Bawaslu. Teman-teman semua tahu. Kita mendukung dan mensupport. Dan kami paham betul kerja keras KPU dari pusat sampai ke tingkat TPS. Oke. Namun demikian, kita jangan melihat siapa yang menyampaikan. Tapi lihat isinya. Oke. Waktu pemerintah Dukcapil tanggal 5 Oktober, semua kita dikagetkan ketika menyampaikan ada 30 juta KTP elektronik tidak masuk dalam DPT. Semua kaget. Tapi kan kita tidak boleh menyalahkan. Baik. Tapi kita akhirnya disisir, ternyata memang masih ada kurang lebih 6 juta atau 3 juta yang memang belum masuk. Baik, Bang Ariza, saya ingin kita masuk kemudian poin-poin penemuan. Nah, temuan kami yang 17,5 juta itu adalah bahwa ini temuannya yang paling menonjol misalnya. Yang paling menonjol di tanggal 1 Juli 9,8 juta sekian, 31 Desember 5,3, tanggal 1 Januari 2,3, Baik, ada 17,5. Kami juga akan tunjukkan grafisnya supaya membantu, tapi intinya misalnya kalau dirangkum misalnya ada kecurigaan soal data tidak wajar usia dan tanggal lahir yang sama. Ini bukan kecurigaan, ini ada temuan yang harus sama-sama dibersihkan. Kita tanyakan kepada KPU, ini kan tidak janggal grafiknya. KPU sudah menjelaskan bahwa ini dari Dukcapil. Kami juga sudah dengar penjelasan Dukcapil menyampaikan, memang sejak dulu datanya apa adanya, karena ada orang yang tidak tahu tanggal lahir dan bulannya, kemudian diisi tanggal 1 Juli dan... Namun demikian Nazwa, pertanyaannya apa iya sebesar 17,5 juta orang Indonesia hampir 9% tidak tahu tanggal lahirnya. Setelah kami anatomi, ternyata memang... Bang Ariza, saya harus kasih kesempatan untuk ditanggapi, tapi mari kita mulai dengan poin itu, bahwa ada temuan jumlah DPT dengan tanggal lahir yang sama. Bagaimana menjelaskan itu? Apakah Pak Arief atau Mendagri yang... Iya, pertama kita harus tahu dulu, untuk memproses ini semua ada dua hal yang berbeda. Pertama data penduduk, kedua data pemilih. Ya. Data penduduk itu kemudian digunakan sebagai KPU untuk menyusun siapa saja yang memenuhi syarat sebagai pemilih, maka dimasukkan dalam data pemilih. Nah, atas temuan yang disampaikan oleh Mas Riza dan kawan-kawan, KPU langsung melakukan rapat koordinasi. Jadi KPU ini setiap ada laporan, kritikan, masukan, catatan pasti direspon. Ya. Tentu responnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, karena temuannya tentang data pemilih, maka kami langsung rapat koordinasi. KPU, Bawaslu, bersama dengan Dukcapil. Waktu itu dalam pertemuan itu saya juga sampaikan, kalau perlu teman-temannya Mas Riza ikut. Memang sepakat kita bersama. Nanti biar semua bisa dijelaskan. Ikut dalam proses itu. Nah, kemudian Mas Arief, tapi apa penjelasannya DPT dengan tanggal lahir yang sama? Nah, sebetulnya ini kapasitas Pak Menteri yang menjelaskan. Kalau begitu mungkin Pak Cahyo bisa jelaskan kenapa bisa ada orang yang tanggal lahirnya sama dengan jumlah sedemikian besar? Sebenarnya sudah sejak tahun 2004 ya. Bagi warga negara yang mengajukan KTP, dia lupa tanggal lahir. Tidak ingat dia lahirnya tanggal berapa, maka disepakati tanggal 31 Desember juga ada, 1 Juli ada. Itu clear. Yang kedua, kalau sampai ditemukan sekian ratus ribu, padahal usianya mereka sudah di atas 100 tahun, kan nggak mungkin, berarti logikanya kan nggak mungkin. Nah, kenapa masuk? Saya nggak yakin itu. Toh KPU juga detail kok kerjanya kok. Jadi bukan dalam kapasitas kami membela KPU ya. Kami ini mitra ya. Tapi tidak bisa intervensi apa yang dikerjakan oleh KPU. Berarti penjelasannya? Kami sekarang mengirimkan data itu ke provinsi dan kabupaten kota untuk mengecek. Saya minta teman-teman ngecek. Udah, kau cek. Itu sebetulnya ada nggak orangnya?
Kalau kita berpikir secara matematis, berdasarkan ilmu statistik, rasa-rasanya janggal. Yang lain angkanya rata-rata di bawah begini ya. Tiba-tiba ada 3 daerah ya, 3 tanggal itu yang sangat melonjak. Sebenarnya penjelasannya kenapa melonjaknya berdurasi 6 bulan itu masuk akal. Karena undang-undang memerintahkan kepada Dukcapil ya untuk melakukan apa istilahnya pemutakhiran atau konsolidasi data setiap 6 bulan sekali. Makanya tanggalnya itu udah yang ditemukan di antara periode ini diberi tanggal 1 Juli. Yang ditemukan di periode ini diberi tanggal 31 Desember atau 1 Januari. Nah, tetapi berdasarkan pemeriksaan faktual barulah nanti akan terbukti sesungguhnya memang numpuk segitu enggak. Mas Arief, itu jadi diperiksanya akan satu-satu atau hanya akan random sampling atau bagaimana cara mengeceknya nanti? Sementara kalau kemarin sih pembuktiannya mau dilakukan secara random. Ya, kami minta agar di pengecekan cukup random sampling dulu. Nanti kalau angkanya memang fantastis, mungkin kita akan pikirkan kembali membersihkannya. Oke, jadi kalau dalam satu hal itu tim 02 sudah merasa ya ini akan diselesaikan. Jadi sudah cukup puas dengan jawaban-jawaban KPU dan Mendagri, Bang Ariza. Begini, harus dibedakan data pertama itu dari pemerintah DP4 diserahkan kepada KPU untuk menyisir. KPU itu melakukan coklik memastikan Pak Asrul ini ada nggak orangnya, kira-kira begitu. Nah ini ada 2 di sini harus dibedakan. Ada yang ingin memastikan data ini orangnya ada apa tidak, juga ingin memastikan bahwa data ini wajar apa tidak. Jadi jangan salah. Jadi di sini ada 2 terkait tadi dari 17,5 Pak Menteri. Ternyata di dalam ini masih banyak yang ganda. Ini buktinya nih. Nur Hayati puluhan orang dari 17. Berarti itu yang saya maksud. Saya mengerti dan betul pemerintah, Pak Menteri. Memang 6 bulan konsolidasi. Kalau nama saya dulu orang tua saya lupa ditaruh tanggal 1, tanggal 3. Tapi pertanyaannya apa iya sebesar 17,5? Fakta membuktikan bahwa di lapangan masih banyak yang ganda. Kalau berarti tidak mungkin sebesar itu. Dan kecurigaannya berarti apa kalau tidak mungkin sebesar itu? Ya kita tidak ingin berprasangka bahwa ada manipulasi atau niat jelek, tidak begitu. Kami 02 Pak Prabowo mengajarkan kita berhusnuzon, berprasangka baik. Tapi kan tidak cukup itu. Jangan sampai nanti setelah pemilu selesai, ya kan, saling menggugat masalah data. Bagaimana? Jadi kami bersepakat bahwa data ini harus bersih dan akurat. Ya, yang kami periksa nanti bukan hanya yang mengelompok di tanggal 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari, tetapi juga laporan atau temuan tentang ganda itu juga kami cek, kami akan bersihkan. Termasuk yang ada 400 sampai 1.800 nama berada dalam satu kartu keluarga? Ya, itu nanti akan kita cek. Dan itu Nazwa, terkait kan ada beberapa masalah sedikit ya. Tadi kan yang 3 tanggal itu. Kemudian kedua yang perlu kami sampaikan, yang juga menarik Pak Menteri, di dalam data itu ternyata ada orang yang usianya di atas 90 tahun, jumlahnya fantastis 300.000. Pak Menteri nggak percaya. Saya pribadi awalnya tidak percaya. Sampai kita membuktikan, kita lakukan random sampling dari tim kami, terbukti. Coba bayangkan, ada orang kok umurnya 1874 lahirnya. Udah 144 tahun. Belum merdeka. Belum merdeka, umpamanya begitu. Ini banyak sekali. Kemudian ada orang, Nazwa, yang juga usianya di bawah 17 tahun, itu angkanya cukup besar, 20.000. Memang aturan undang-undang, belum menikah boleh mencoblos. Tapi kita cek, ada orang yang umurnya baru sebulan. Ada yang 6 tahun dan sebagainya. Inilah maksud saya, Pak Menteri, kita ingin memperbaiki ini bersama-sama, tidak bermaksud menyalahkan. Baik, yang saya tahu pasti jawabannya nanti akan dicek. Tapi kita juga perlu tahu mengapa itu bisa terjadi dan apakah memang itu tidak bisa dideteksi sebelum akhirnya ada penyampaian temuan-temuan ini dari pihak 02. Bulan Desember tahun 2017, Mendagri sudah menyerahkan DP4 kepada KPU di Hotel Borobudur dengan total 198 juta dari 263 juta penduduk. Serahkan. Tetapi harus diingat bahwa KPU juga tidak mengharuskan menggunakan data DP4 dari Kemendagri. KPU punya data sendiri. Kalau mau menggunakan DP4, saya kira nggak akan ditemukan ada yang meninggal atau enggak. Hanya yang jumlah 17 tadi, ini yang saya kira sangat-sangat fantastis sekali. Itu aja saya kira.
soal ada satu Jadi ini tanggung ada jawab keluar. KPU? Oh enggak, tanggung jawab semuanya. Tanggung jawab kita semua. Karena Termasuk tadi, dia juga bahas semua. Oke, karena tadi kan yang saya tangkap Pak Menteri adalah kalau saja KPU menggunakan data dari Kemendagri, Ya, maka... tapi undang-undang tidak mensyaratkan begitu. Oke, saya kasih kesempatan untuk menjawab setelah pariwara, karena yang juga menarik adalah ketika ada WNA yang masuk dalam DPT. Apa penjelasannya? Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di Mata Najwa.